Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh masjid remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan pada kita semua, dimulai dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tidur malam kita. Ini nikmat yang paling besar, Pak. Sampai sahabat yang mulia, dan kebetulan beliau ini menantu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali bin Abi Thalib. Beliau dalam salah satu atharnya sangat mengkhawatirkan akan satu nikmat ini. Beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu bukan kemiskinan ataupun kekayaan, dibilang. Tapi hal yang paling aku takutkan itu manakala aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidur di malam hari, tapi di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali. Nah, ini maknanya beliau khawatir akan kehidupan ini para jamaah sekalian. Dilanjutkan nikmat berupa keimanan dan ketakwaan para jamaah sekalian. Karena mustahil kalau kita tidak punya nikmat iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa, Pak, bangun kemudian bersusah-susah untuk menjalankan ibadah salat subuh semacam ini para jamaah sekalian. Makanya sampai Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi di pagi hari itu, Pak, selain yang kita kenal sebagai doa Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Nabi juga berdoa untuk umatnya. Allah semacam ini para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga, Pak, salawat ini tidak pernah terputus dari lisan kita. Kita yang sebagai pengaku pengikut umat beliau, tidak pantas rasanya kalau kemudian punya kesempatan momen semacam ini tidak banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para jamaah sekalian, biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah, Pak, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan tentang tazkiyatun nufus, Pak. Tentang hati, qalbun, Pak. Kita kalau bicara hati ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati manusia untuk kemudian dia bisa mentata hatinya sehingga bisa merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan dan mengajarkan kepada kita semua para jamaah sekalian
sebuah doa yang mungkin dari kita semua sudah hafal insyaallah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, wahai zat yang mengatur hati ini, teguhkan hatiku untuk terus taat beribadah kepadamu. Ini doa Pak yang sering diajarkan oleh Nabi SAW dan dianjurkan untuk sering kita baca para jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman, manisnya iman atau manisnya kita memegang agama Allah ini sangat berbanding lurus para jamaah sekalian. Jadi kita bisa nikmatnya ibadah, nikmatnya menjalankan ibadah, amal-amal soleh kita itu, atau memegang agama ini, itu punya pengaruh Pak terhadap lurusnya hati kita ini para jamaah sekalian. Tetapi yang harus kita pahami para jamaah sekalian, hati kita ini, manusia ini, kalau kita bicara hati Pak ya, itu dipenuhi dengan rasa berbagai macam penyakit, racun, sampah. Hati kita ini Pak, kolbun-kolbun kita ini. Bahkan dulu pertama sekali saya mengisi kajian di sini Pak, saya nyampaikan tentang apa? Sumumul qulub, racun-racun hati. Kita tidak pungkiri para jamaah sekalian, memang hati ini kalau dalam bahasa hadis Nabi itu adalah tu'radunal fitanu alal qulub. Jadi hati ini memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala itu Pak dijadikan tempat untuk berbagai macam penyakit juga Pak. Ada fitnah di situ. Dan fitnah itu pada zaman sekarang kalau sudah melekat pada hati manusia itu al-karsilin urjan-urjan. Dia seperti tikar yang sedang diayam pada zaman sekalian. Memang susah sekali untuk keluar. Jadi kalau kita mau bicara hati itu, ya hati ini juga tempatnya berbagai macam penyakit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, racun, kemudian penyakit-penyakit lainnya, ya termasuk sampah Pak. Kenapa dibahasakan sampah itu? Karena berbagai macam orang hasad, iri, dengki, itu semua juga ada di dalam hati. Hasad. Apa itu hasad para jamaah sekalian? Penyakit hati yang terkadang mungkin kita nggak sadar Pak, ternyata mungkin itu ada di tengah-tengah kita. Na'udzubillah, kemungkinan besar juga mungkin salah satu di antara kita Pak, kita juga punya satu penyakit ini. Apa itu hasad para jamaah sekalian? Kalau dalam bahasa hadis Nabi, bahwa beliau adalah, atau tentang penyakit hati ini Pak, namanya hasad ini adalah tamanna zawali ni'am an ghairihi, iri yang berlebihan, ketidaksukaan pada orang. Ya apa caranya supaya ada nikmat sama orang itu tidak senang para jamaah sekalian. Inilah hasad para jamaah sekalian. Makanya sampai penyakit ini Pak, itu dibahasakan Nabi jangan mengira hanya terkena pada kaum kafirin. Saya tidak akan bicara kaum tentang kafir, tentang hasadnya mereka, dengkinya kepada kita. Tidak. Karena hasadnya orang-orang kafir, iri dengkinya orang-orang kafir kepada kita sudah sangat jelas. Allah mengatakan walan tardha angkal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya nanti ini sampai hari kiamat, orang-orang Yahudi wan Nasara itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho kepada kalian. Sampai kapan? Sampai kita akan mengikuti mereka para jamaah. Ini jelas Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi penyakit yang satu ini Pak, Ibu, penyakit hati yang satu ini, hasad, iri hati, dengki ini bisa mengena siapapun ahlul iman, termasuk saya yang berbicara ini para jamaah sekalian. Tidak menutup kemungkinan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mohon maaf, Nabi menyampaikan Pak, hampir ini 70% umat Muhammad ini juga terkena satu penyakit ini para jamaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dabba ilaikum damul ummami qablakum. Sungguh telah menimpa kalian semua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit umat-umat terdahulu kata Nabi. Apa penyakit itu para jemaah sekalian? Al-hasadu wal baghdha, yaitu tentang hasad atau iri hati tadi Pak, dengki,
dan juga permusuhan. Walaupun Pak, nanti kalau kita bicara tentang permusuhan, itu semua dampaknya karena dari hasad juga Pak. Dan saya sering membahasakan dalam setiap kesempatan majelis saya, bahwa masalah hasad ini Pak, itu jangan merasa aman dari perbuatan semacam ini para jamaah sekalian. Nah insya Allah nanti kita akan paparkan para jamaah sekalian, ada beberapa kategori orang yang punya sifat hasad ini, orang yang punya sifat iri hati ini Pak. Mungkin ada di tengah-tengah kita Pak, atau mungkin kita sendiri nih Pak, termasuk saya yang berbicara, saya bahasakan Pak, juga punya sifat semacam ini para jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pagi ini Pak, saya membahas fokus masalah hasad. Kita fokus tentang memang masalah hasad Pak, para jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu hasad Pak? Tadi saya bahasakan adalah tamani atau tamanna zawali ni'am an ghairihi. Hasad itu bagaimana seseorang Pak, dia punya angan-angan supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang para jamaah sekalian. Jadi kalau orang itu Pak, dia melihat sebuah nikmat dari orang lain, melihat orang lain suka, senang, sukses dalam karirnya, berhasil Pak dalam setiap bisnisnya, karirnya berhasil, atau mungkin anaknya sukses dalam karirnya, sukses dalam pendidikannya, tidak tenang orang ini para jamaah sekalian. Inilah Pak yang dinamakan al-hasad, penyakit hati para jamaah sekalian. Dia berpikir gimana caranya supaya nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Pas tidak tahu ya apa cara, yang penting orang lain kalau punya nikmat, entah itu nikmat rezeki sehat, rezeki materi, itu hilang para jamaah sekalian. Inilah hasad para jamaah sekalian. Ketika ada orang lain mampu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang lain mampu Pak mengeluarkan zakatnya dengan sempurna, ketika ada orang lain mampu menjalankan ibadah umroh, ketika ada orang lain Pak mampu menjalankan seluruh amal-amal soleh dengan maksimal, keluar celetukan, keluar omongan, atau minimal Pak, mohon maaf, dia simpan dalam hatinya. Kemudian dia Pak berusaha untuk menggagalkan proyek-proyek amal soleh ini. Inilah hasad para jamaah sekalian. Mohon maaf Pak, terkadang hasad ini Pak, ini bisa masuk dalam amal soleh kita. Amal soleh kita itu Pak, itu bisa ada hasadnya. Sampai Allah mengatakan apa para jamaah sekalian? Am yasuddunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah kalian atau mereka itu Pak dengki, iri hati kepada manusia para jamaah sekalian, karena karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak banyak terjadi di tengah kita para jamaah sekalian. Ada Pak melihat sesama jamaah masjid, subhanallah, dia mampu tekun beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Pak sukses dalam karirnya, dalam bisnisnya, tidak suka hati ini para jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Pak ketika berbicara tentang babul hasad ini, saya coba melihat di beberapa referensi kitab saya, kitab-kitab tentang tazkiyatun nufus yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata para ulama menyimpulkan Pak, ada 3 kategori orang yang hasad dunia dan akhirat ini para jamaah sekalian. Dan ini bahaya, sifat yang tercela para jamaah sekalian. Yang pertama, hasad ini Pak umumnya terjadi di tengah-tengah kita. Tidak semua lah, tapi mungkin hampir 70-80% terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Yaitu ketika ada orang sukses Pak, temannya sukses, kerabatnya sukses, sakit hatinya, tidak bisa tidur orang ini Pak. Sakit perutnya melihat tetangganya kok sukses, anak dari tetangganya kok sukses, sukses dalam karirnya, sukses dalam pendidikannya, tidak bisa enak Pak hidupnya. Atau mungkin Pak tetangganya mohon maaf sehat terus menerus Pak, tidak dikasih sakit sama Allah, nggak diberikan cobaan sama Allah, kok saya tidak ya? Itu ada para jamaah sekalian di tengah-tengah kita. Makanya Pak, kalau kita sudah
masuk dalam bab-bab semacam ini, dan kita harus ingat para jemaah sekalian bahwa manakala penyakit hati ini sudah masuk ke dalam hati manusia, biasanya Pak, babul ain ini atau bab hasad ini Pak sering dikaitkan dengan babul ain Pak. Pernah dengar penyakit ain Pak? Ketajaman mata memandang. Biasanya Pak, orang itu kalau punya penyakit hasad, iri, dengki itu Pak, manakala dia melihat, muncul Pak persepsi ataupun penilaian tentang suuzon, tentang kecurigaan para jamaah sekalian, tentang tuduhan-tuduhan keji. Walaupun Pak, mohon maaf, mungkin dia tidak mengungkapkan, tapi dibatin dalam hatinya. Ini banyak Pak terjadi di tengah kita para jamaah sekalian. Ini karakter yang pertama Pak. Dan ini Pak umumnya terjadi di tengah-tengah, banyak sekali Pak. Nabi bahasakan 70%, 80% terjadi dalam umat ini. Tidak suka lihat orang sukses, tidak suka lihat orang berhasil Pak. Padahal itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Pak, karakter yang kedua, ada orang hasad padahal nggak ada kepentingan untuk dirinya. Banyak Pak. Kalau ditanya kenapa antum hasad, kenapa antum kemudian iri terhadap saudara antum, dia bilang nggak ada. Dia bukan pengusaha, dia juga bukan orang birokrasi Pak, orang yang kemudian memang punya pengaruh dalam kesuksesan seseorang. Ya apa caranya, pokoknya kalau ada nikmat dari orang lain dia tidak suka, hilang. Nikmat itu harus hilang dari orang lain para jamaah sekalian. Ini karakter yang kedua para jamaah sekalian. Terus ditanya, kenapa Anda tidak suka? Tidak apa-apa, pokoknya orang ini tidak boleh sukses, orang ini tidak boleh punya nikmat. Ini karakter yang kedua para jamaah sekalian. Toh juga tidak ada hubungannya dengan dia. Ini terjadi para jamaah sekalian. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau karakter yang kedua ini Pak, ini puncaknya hasad Pak. Ini puncaknya hasad. Kalau tadi Pak yang pertama, mohon maaf, dia iri, dia hasad sama orang lain para jamaah sekalian, mungkin punya pengaruh terhadap dirinya, tidak suka. Tapi kalau karakter yang kedua ini para jamaah sekalian, tidak ada hubungannya dengan dia, tidak punya pengaruh apa-apa tentang dia, tapi dia tidak suka pada orang lain. Orang lain punya nikmat dari Allah nggak disukai. Wes siapa caranya nikmat dari orang lain harus hilang. Ini puncak hasad paling tinggi para jamaah sekalian. Bagaimana tidak Pak? Tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga tidak pengaruh dalam kesuksesan seseorang. Berhasil tidaknya orang lain dia tidak punya pengaruh Pak. Tapi dia tidak suka orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes siapa caranya nikmat itu hilang. Ada kepuasan dalam hatinya, ada kebanggaan dalam hatinya Pak. Monggo direnungi Pak, ada nggak di tengah-tengah kita orang semacam ini para jamaah sekalian? Ini banyak Pak terjadi di tengah-tengah kita. Kadang Pak diam-diam, mohon maaf, tetangga punya nikmat Pak, diberikan rezeki sama Allah, kita tidak suka Pak melihatnya. Tadi Pak ini dikaitkan dengan karakter yang pertama, ketajaman mata dalam memandang Pak. Orang kalau sudah nggak suka itu Pak, sebaik apapun dia, nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, itu penilaiannya selalu negatif. Dan kalau kita melihat Pak dari kacamata hasad kita, dari kacamata dengki kita para jamaah sekalian, itulah hasad dan itulah penyakit hati para jamaah sekalian. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, ini hasad Pak, karakter hasad, hasad yang baik Pak. Makanya ini dikenal oleh ulama-ulama tasghiyatun nufus kita itu sebagai hasad yang baik, atau kita kenal dengan istilah ghibthah. Pernah dengar Pak, ghibthah? Jadi ketika ada orang mampu melakukan amal soleh Pak, kemudian dia iri. Iri di sini Pak bukan berusaha untuk meninggalkan atau kemudian dia menghilangkan nikmat dari orang lain, tidak. Tapi bagaimana irinya dia ini Pak, kok saya juga tidak bisa mengikuti fulan. Ketika ada orang mampu menjalankan 5 waktu di masjid, ketika ada orang mampu berinfak, kok saya tidak bisa seperti fulan. Ketika ada anak kemudian anaknya sukses menjadi hafidh Al-Quran, kok anak saya tidak. Ketika ada orang mampu menjalankan ibadah umroh dengan sempurna, saya kemudian punya kemampuan tapi saya tidak mampu melakukan baca Al-Quran dengan sempurna, dengan baik, kok saya nggak mampu, saya masih terbata-bata. Padahal dia punya kemampuan Pak, tapi sama sekali Pak dia tidak punya niatan bagaimana nikmat dari orang itu hilang, enggak. Justru dia Pak mengejar supaya ketinggalan nikmatnya ini tadi Pak, ketertinggalannya dalam melakukan amal soleh itu dia kejar.
Inilah hasad ghibtah, Pak. Ini hasad yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 karakter, Pak. Karakter orang yang hasad pada jamaah sekalian. Nah, saking pentingnya, Pak, masalah hasad ini, Pak. Dan ini masalah yang sangat dahsyat sekali, Pak. Kalau mau kita dalami, Pak, kita tadaburi itu, bab tentang hasad ini, Pak, ini mudah mengena siapapun pada jamaah sekalian. Makanya sampai Allah mengajarkan juga, Pak, kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan diperintahkan untuk disampaikan pada kita, Pak. Banyak berdoa. Walladzina yaquluna rabbana fir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan Rabbana ighfir lana wal ikhwal ladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah diri kami ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu. Ini menceritakan tentang kaum Muhajirin dan Ansor pada saat itu, pada zaman sekalian. Dan jangan engkau memberikan atau membiarkan kedengkian dalam hati kami ini terhadap orang-orang yang beriman. Ini doa, Pak, yang kita sering baca. Doa yang mungkin kita juga sudah hafal mati tentang doa ini. Kenapa para jamaah sekalian kita dianjurkan untuk banyak membaca doa ini, Pak? Lagi-lagi saya bahasakan, Pak, penyakit yang satu ini, Pak, mohon maaf sekali, kita jangan pernah merasa aman, Pak. Saya tadi bahasakan, kalau orang kafir, Pak, itu hasadnya sama kita sudah jelas, Pak. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran nanti sampai hari kiamat, Pak. Orang di luar Islam, Yahudi, Nasara, Majusi, itu tidak akan pernah ridho, senang terhadap umat Islam, para jamaah sekalian, sebaik apapun dia. Tapi penyakit yang satu ini, al-hasad tadi, Pak, iri hati, iri yang berlebihan, ini mohon maaf bisa terjadi pada umat Muhammad SAW, ahlul iman, termasuk saya berbicara ini, Pak. Ada, Pak, orang merasa dirinya saya sudah aman dari ini, hal-hal semacam ini. Demi Allah, Pak, hal semacam ini, Pak, tentang penyakit hati ini, Pak, khususnya hasad ini, Pak, ini bisa menimpa siapapun, Pak. Ustadz, syekh, kiai, Pak, ini bisa, Pak, menimpa. Kita tidak pernah maksum, para jamaah sekalian. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, yasudul mu'min ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu hasad ya Rasulullah? Naam, kata Nabi SAW. Biasanya, Pak, nanti kalau hasad ini, Pak, itu menyerangnya sesuai dengan levelnya, Pak. Jadi kalau ustadz, ya sesama ustadznya, Pak. Pengusaha, ya sesama pengusahanya, Pak. Nggak ada orang kemudian, Pak, pengusaha itu iri hati sama ustadz, Pak. Itu nggak ada. Atau mungkin kebalikannya, ustadz kemudian iri dengan para pengusaha. Orang, Pak, sesama demokrat atau demokrasi gitu, Pak, sesama orang demokrasinya, Pak. Teknokrat dengan teknokratnya, itu semacam itu hal umroh, Pak, terjadi di tengah-tengah kita. Biasanya, Pak, kalau sesama ustadz atau sesama guru gitu, Pak, itu saling sikut-sikutan, Pak, karena dia punya satu tujuan tingkat, Pak, level tertentu untuk menjatuhkan orang lain. Itu ada, ya, akhi. Nah, ikhwatal iman, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita fahami, para jamaah sekalian, orang semacam ini, Pak, orang kalau kemudian dia punya penyakit hati hasad ini, Pak, itu biasanya dia lupa akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hasad itu kan gini, Pak, mudahnya itu, ya, ya apa caranya saya harus lebih baik daripada orang itu. Nikmat yang dipunya orang itu harus hilang. Dia tidak boleh lebih baik dari saya. Nah, biasanya, Pak, orang-orang semacam ini dia lupa akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua, para jamaah sekalian, dan apa yang akan terjadi, wa ma ta'malun, apa yang akan terjadi itu, para jamaah sekalian, itu sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal, Pak, masing-masing dari kita ini sudah punya kaplingan ilmu, Pak, sudah punya kaplingan rezeki. Mohon maaf, Pak, ada orang sekolah SD-nya sama,
SMP-nya sama, SMA-nya sama, perguruan tingginya sama, di jurusan yang sama pula Pak, absennya juga sama Pak, tapi masing-masing punya rezeki sendiri-sendiri Pak jamaah sekalian. Wa ma ta'malun, kalau orang ini sadar betul Pak, mengerti tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak ada penyakit hati tentang hasad ini para jamaah sekalian. Senikmat apapun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang lain Pak, dia enggak pernah Pak merasa iri hati, enggak pernah merasa dengki. Alhamdulillah, bi nikmati tatimus shalihat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang semacam ini Pak kadang lupa terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Pak, kok Allah ini enggak adil. Kok Allah ini tidak memberikan nikmat kepada saya sebagaimana Allah memberikan nikmat pada fulan. Ini penyakit Pak. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak ada satu poin lagi Pak. Ini yang menjadi titik berat kita semua Pak. Dan betul Pak, kita harus khawatir terhadap satu penyakit ini Pak. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah al-hasad ini Pak. Iyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulun. Al-hasad kama ta'kulun naral khatab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai umatku, jauhkan dirimu dari penyakit hati yang namanya al-hasad. Fa innal hasad ya'kulun. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, orang kalau punya penyakit yang satu ini Pak, namanya hasad Pak. Walaupun kita mengerjakan amal soleh Pak, walaupun kita mengerjakan umur setiap tahunnya, 5 waktu di masjid tidak pernah putus yahi, berinfak, bersodakoh, sempurna zakat kita, puasa Ramadan kita para jamaah sekalian, tapi kita punya penyakit yang satu ini Pak. Tidak suka melihat nikmat dari orang lain, tidak suka melihat ustadz kalau bukan dari golongannya, tidak suka melihat orang lain Pak sukses dalam karirnya, tidak suka melihat anak orang lain berhasil dalam pendidikannya, tidak suka melihat orang lain itu Pak semangat dalam ibadahnya, tidak suka melihat orang lain dalam semangat mengerjakan amal-amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkarnya ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kama ta'kulun naral khatab. Hasad ini Pak, amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan para jamaah sekalian, itu bisa habitat ta'maluhum, sebagaimana api Pak yang memakan kayu bakar yang kering. Sia-sia amal kita para jamaah sekalian, hanya karena satu penyakit Pak, hanya karena satu kedengkian iri hati kita kepada orang lain Pak. Yang tadi ada 3 karakter Pak, bisa jadi salah satunya Pak karakter yang kedua, tidak ada keuntungan untuk dirinya, tidak punya pengaruh dalam dirinya para jamaah sekalian, tapi tidak suka lihat nikmat dari orang lain, tidak suka lihat orang lain berhasil. Dan ini terjadi Pak di tengah-tengah kita para jamaah sekalian, hanya karena untuk kepentingan dunia. Sedangkan orang beriman Pak, orang yang tahu tentang takdir Allah, beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, dia tidak pernah khawatir tentang kaplingan dari rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak saya bahasakan, mohon maaf Pak, terkadang Pak Allah itu kalau saking cintanya dengan manusia Pak, dengan seseorang, diberikan nikmat sama Allah, diberikan rezeki sama Allah Pak, itu berlimpah Pak. Karena Allah tahu orang ini tahu kemana alokasi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ia dipergunakan para jamaah sekalian. Ini ciri orang beriman pada jamaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kama ta'kulun narul khatab. Awas Pak, amal soleh yang kita kerjakan Pak bertahun-tahun sepanjang hidup kita Pak, hanya karena satu penyakit ini, hanya karena satu permasalahan penyakit hati hasad ini Pak, ini bisa menghapuskan seluruh amal soleh kita para jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama Pak, khususnya dampak-dampak dari perbuatan hasad ini Pak. Banyak sekali Pak kerugian-kerugian dunia akhirat Pak, yang tanpa kita sadari itu bisa terdampak pada diri kita ya. Yang pertama Pak, orang kalau hasad itu mohon maaf, itu bisa membentuk jiwa yang tidak senantiasa mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Pak kalau hasad itu karakter yang pertama atau ciri yang pertama dampaknya itu Pak, itu pribadinya tidak akan pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau lihat nikmat dari orang lain Pak, selalu merasa kurang, merasa tidak puas dalam dirinya, tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi Pak, seorang rasul,
Beliau itu sering berdoa Bapak, hamdan syakura, ya Allah, jadikan aku ini hambamu yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu. Nah, Allah juga mengatakan apa dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kutambah nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kebanyakan manusia ini Pak terkadang enggak bersyukur. Enggak bersyukur dikasih nikmat sama Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas, kata Allah, azabku sangat pedih. Dan ini Pak, orang pertama ini semacam ini Pak, dampak yang paling nyata terjadi Pak. Orang kalau hasad itu menandakan orang itu tidak pernah bersyukur Pak. Punya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, yang dilihat orang lain. Kenapa nikmat saya ini kok tidak lebih baik daripada orang lain? Kenapa nikmat yang saya punya ini kok tidak sebagus, tidak semewah yang dimiliki orang lain? Ini orang tidak bersyukur para jamaah sekalian. Merasa selalu kurang. Tidak, orang kalau sudah hasad semacam ini Pak, syaitan masuk, dibisiki oleh jin. Tadi Pak saya bilang, dengan ketajaman mata memandang itu Pak, selalu melihat orang lain, nikmatnya orang lain itu Pak, selalu dalam keadaan penuh dengan rasa suuzon, dengan rasa curiga. Dari mana dia mendapatkan? Kok bisa dia dapatkan nikmat semacam itu? Ini berbagai macam Pak kesempatan syaitan dan jin Pak untuk menghasut kita ya akhi. Sehingga penyakit hati Pak tentang hasad itu terus mengungkap dalam diri kita Pak. Tapi Pak, tidak akan pernah bisa tenang hidup ini Pak. Orang kalau tidak bersyukur nikmat Allah Pak, sebanyak apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah dia merasa puas, tidak akan pernah dia merasa cukup Pak. Karena bukan tipikal orang yang bersyukur Pak. Orang hasad itu sudah pasti pertama tidak pernah bersyukur Pak. Makanya Pak, nanti kita akan kaitkan hubungan antara al-hasad ini Pak, itu solusinya adalah bagaimana kita az-zahada fid dunya, zuhud relatif yang kita terima Pak. Manakala kita punya satu penyakit hasad ini Pak, itulah kita membentuk pribadi kita menjadi orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Pak, menyiksa diri sendiri para jamaah sekalian. Karena hatinya tidak tenang, karena nggak nyaman Pak melihat kebahagiaan orang lain. Coba perhatikan Pak, orang itu kalau punya hasad itu Pak sama orang lain, iri hati sama orang lain. Loh, Pak, tetangganya waduh habis beli sepeda motor baru Pak, dari ujung gang itu sudah diperhatikan Pak. Itu motornya jenis apa itu? Nggak kerja kok kemudian dia bisa beli motor. Nggak nyaman melihat orang lain bahagia itu, nggak suka Pak. Sehingga dirinya Pak disibukkan dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Dirinya disibukkan dengan berbagai macam apa Pak? Prasangka curiga. Nikmat apapun yang dipunya orang lain Pak, dia selalu waspada, dia curigai. Mau tidur kebayang Pak, itu orang itu kok bisa dapat nikmat semacam itu. Mau makan Pak, ingat lagi, orang itu kok bisa dapat nikmat semacam itu. Mau aktivitas yang lain Pak, mau berangkat kerja, lihat lagi, teringat lagi, terus. Inilah hasad Pak, al-hasad. Nanti Pak, ujung-ujungnya apa? Al-hasad wal baghdha, permusuhan. Saling curiga, musuhan kita Pak. Ini terjadi Pak. Kadang orang nganggep Pak kajian tazkiyatun nufus ini. Oh enggak Ustaz, saya enggak semacam itu. Nabi mengatakan, sungguh telah menimpa kalian penyakit-penyakit umat terdahulu. Tadi Pak, ahlul iman Pak bisa terkena penyakit ini Pak. Ustaz, saya sholat 5 waktu, tidak jaminan ya akhi. Penyakit ini Pak bisa terkena siapapun para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga Pak, dampak negatifnya Pak kalau kita punya penyakit hasad ini Pak, ini celah syaitan Pak untuk menghasut kita Pak dalam berbuat maksiat pada Allah. Tentang apa Pak? Lisan. Biasanya Pak kalau orang hasad itu ada 3 penyakit Pak yang menjerumuskan orang itu bermaksiat: ghibah, fitnah, namimah, adu domba. Tadi saya bahasakan Pak, orang kalau iri hati, dengki sama orang lain, lihat nikmat dari orang lain Pak, itu Pak biasanya tadi ujung-ujungnya apa? Fitnah. Sedangkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanallahu radqatal khabal.
Siapa yang mengatakan sesuatu tentang saudara mukminnya dan kemudian itu tidak ada pada dirinya, maksudnya kita memfitnah orang itu, Pak. Dia iri, dia curiga, dia punya prasangka buruk tentang orang lain, Pak. Kemudian dia menyebarkan sesuatu tentang saudara muslimin tadi yang tidak ada pada dirinya. Tuduhan-tuduhannya, prasangka-prasangka tidak benar semua, Pak. Maka Allah akan siapkan rot gotol gobal, sebuah cairan perasan dari penduduk neraka, Pak, berupa nanah yang panas. Sampai kapan para jamaah? Hatta yakhruja mimma qala. Sampai orang itu, Pak, mau keluar dari ucapannya itu. Sampai dia sadar, oh ya ternyata apa yang saya katakan tidak benar. Apa yang saya ungkapkan ternyata itu fitnah. Kemudian dia minta maaf dan minta ridho orang yang dia fitnah para jamaah sekalian. Ini awas, Pak. Salah satu sebab fitnah awal itu, Pak, itu, Pak, karena hasad kita, Pak. Enggak, Ustaz, saya tidak fitnah. Kita hanya membicarakan ghibah. Ghibah juga, Pak, kalau sesuatu yang itu yang baik ataupun tidak, Pak, itu juga terlarang dalam Islam para jamaah sekalian. Bayangkan, Pak, kita gini, Pak, habis sholat subuh, kemudian bermajelis ilmu semacam ini, ya, terus nanti, Pak, pulang, ya, melihat orang lain dengan segala macam kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak tenang hati ini, Pak. Tidak sadar, Pak, kita bicarakan itu fulan itu ini gini dan sebagainya. Habita tak maluhum lagi, Pak. Berkurang pahala kita, Pak. Ini banyak ya terjadi di tengah-tengah kita, Pak. Awas, Pak. Orang beriman, Pak, almaru tarkuhu malayakni. Bagaimana dia berusaha, Pak, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya para jamaah sekalian. Itu orang beriman, Pak. Jadi sibukkan, Pak, sudahlah, Pak. Hidup ini paling utama untuk berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah melampaui. Kita ini punya kapasitas, Pak. Kadang ada orang, Pak, diberikan fisik semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersyukur, Pak. Alisnya dirubah, bulu matanya ditambahi. Untuk apa ya? Putih. Yakin, Pak, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik untuk antum. Kita punya kapasitas tertentu, kita sukanya melampaui batas, Pak. Padahal kalau Allah tahu, Pak, kalau kalian diberikan nikmat sama Allah, diberikan lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah mampu untuk bersyukur. Tadi, Pak, saya bahasakan, ada orang, Pak, sekolahnya sama, jurusannya pun sama, absennya sama, Pak, tapi rezekinya berbeda, Pak, karena memang Allah lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tuh lebih ngerti dari apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belum sampai ke sana, Pak. Kita hanya memikirkan bagaimana nikmat yang saya punya ini harus lebih baik daripada orang lain. Dan nikmat yang dimiliki orang lain, Pak, itu harus hilang. Ada kepuasan batin di sini para jamaah sekalian. Yang keempat, Pak, salah satu dampak negatifnya adalah ini, Pak, munculnya kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kita. Ini dampak yang paling sering terjadi, Pak. Orang itu, Pak, kalau kemudian dia tidak suka sama orang, hasad, iri hati dengan orang itu, Pak, itu biasanya munculnya akhir-akhirnya permusuhan, Pak. Karena suka membicarakan di belakang, suka ghibah di belakang, suka fitnah di belakang. Nanti tersebar, Pak, satu kampung, satu kantor, satu perusahaan, Pak. Akhirnya apa? Permusuhan, Pak, yang terjadi di tengah-tengah kita. Pecahlah kita ini, Pak. Ini terjadi, Pak. Padahal kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, dan ini disampaikan oleh kata para ulama, salah satu, Pak, tanda kalau hidup kita ingin diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala itu apa, Pak? Bima yusabitul khuwah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bima yusabitul khuwah. Kita senantiasa merekatkan ukhuwah di tengah-tengah kita. Justru, Pak, bagaimana kalau kemudian ada saudara kita difitnah, digibah, Pak, dihasati, diiri hati dengan orang, Pak, kita bela, Pak, kita jaga kehormatannya. Ini banyak, Pak. Kadang dia sudah ngaji, sudah paham tentang ilmu semacam ini, Pak, tapi masih punya penyakit hati semacam ini. Saya juga tidak tahu apa yang menjadikan sebab orang itu, Pak, kemudian bisa iri hati, hasad sama orang lain. Apalagi, Pak, tadi puncak hasad, tidak ada kepentingan untuk dirinya. Orang itu sukses, berhasil atau tidak punya dampak pengaruh apapun terhadap diri, tapi tidak suka hati melihat orang itu sukses, Pak. Awas, inilah penyakit hati, Pak. Dan penyakit hati ini, Pak, hasad ini kalau sudah melekat pada diri manusia ini, Pak, ini akan sulit untuk keluar pada jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, Pak, ini kita akan masuk terhadap solusi, Pak. Solusi-solusi yang diberikan dalam agama kita, Pak. Bagaimana mengatasi orang yang hasad ini, Pak. Tadi saya sudah sempat singgung, solusi yang paling utama itu adalah, Pak, az-zahadah fid dunya. Orang yang punya penyakit hati itu, Pak, solusinya dari agama cuman zuhud,
Apa itu zuhud, Pak? Mohon maaf, biasanya orang salah dalam memahami zuhud, Pak. Ya, saya tidak mau dunia, Ustaz, saya tak ngejar akhirat saja. Tidak seperti itu, Pak, zuhud itu. Zuhud tidak sebagaimana orang fahami selama ini, Pak. Saya gantikan dunia ini dengan akhirat aja, Ustaz. Sudah, pakaian saya tidak apa-apa, tidak ganti, tidak apa-apa, wis pakai ini aja terus. Saya tidak punya harta, tidak apa-apa, saya hanya mencari akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti itu, ya. Allah juga tidak mau, Pak, kemudian kita zuhud. Memahami zuhud itu seakan-akan kita tidak boleh cinta dunia. Boleh, Pak. Siapa yang mengatakan kita tidak boleh cinta terhadap dunia? Boleh. Yang tidak boleh adalah cinta yang menghamba dalam kehidupan dunia ini. Ini banyak orang salah kaprah, Pak, dalam memahami zuhud. Apa, Pak, yang dimaksud dengan zuhud yang sesungguhnya? Zuhud itu, Pak, bukan laisa bitahlil wal haram, yaitu bukan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena kan ada orang itu, Pak, saya zuhud, Ustaz, sesuatu yang halal pun, Pak, itu dijadikan haram untuk dia. Karena memang dia punya harta banyak, kekayaan banyak, terus kemudian dihambur-hamburkan. Juga tidak seperti itu, ya. Para sahabat itu, Pak, kalau masalah bab zuhud itu juga sama, Pak. Diberikan pemahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh cinta dunia, boleh terhadap cinta terhadap apapun yang kalian suka dalam dunia ini, tapi yang tidak boleh adalah cinta yang menghamba. Mohon maaf, biasanya, Pak, dan ini saya jumpai sendiri, Pak, saya temukan dalam kitab Mu'jam Faras li Hafidhil Quran. Itu tentang kata-kata dunia itu, Pak, itu ada 114 kata, Pak. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, Pak. Dan dari 114 surat itu, Pak, memang rata-rata kita untuk meninggalkan dunia ini, Pak. Meninggalkan bukan berarti kemudian kita tidak boleh butuh dunia, tidak. Tapi bagaimana, Pak, kita lebih mengutamakan akhirat ketimbang kehidupan di dunia ini. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh cinta terhadap dunia. Ini orang yang salah, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada 3 ciri, Pak, karakter orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini, Pak. Dan ini bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan keluar terhadap orang yang punya penyakit hati, Pak. Apa itu? Yang pertama, ayyakuna bima fi yahdillahi ausak minhu bima fi yahdihi. Orang zuhud itu, Pak, karakter yang pertama, dia meyakini betul dan dia merasa bahwa apa yang dimiliki Allah itu lebih baik dan lebih yakin dari apa yang dia miliki. Ini orang zuhud, Pak. Jadi, Pak, kalau orang punya penyakit hati, Pak, solusi yang pertama tadi, Pak, ini zuhud ini. Kenapa? Kalau orang zuhud, Pak, dia merasa dan yakin betul, senikmat apapun yang diberikan oleh Allah terhadap orang lain dan nikmat yang dia miliki, Pak, itu tidak ada apa-apa dan itu lebih baik dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang, Pak, kalau sudah punya karakter zuhud semacam ini, ya, mau sehebat apapun nikmat dari orang lain, sebesar apapun nikmat dari orang lain, ini tidak pernah peduli, Pak. Ya, alhamdulillah kalau saudara saya punya lebih dari saya, dia tidak pernah iri, Pak. Karena memang dia zuhud dalam kehidupan dan ini memang solusinya, Pak. Orang kalau kemudian zuhud, Pak, tidak pernah pusing orang lain punya apa, tidak pernah pusing, Pak. Tidak sakit hati, tidak sakit perut, Pak. Biar aja lah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu betul, jangankan nikmat orang lain, nikmat saya pun itu, apa yang saya punya saat ini itu punya Allah. Dan apa yang dijanjikan Allah itu juga lebih baik daripada apa yang saya punya saat ini. Itulah zuhud, para jamaah sekalian. Ayyakuna bima fi yahdihi ausak minhu bima fi yadihi. Dia yakin apa yang dijanjikan Allah nanti di akhirat itu, Pak, yang dimiliki Allah itu lebih baik daripada apa yang dia punya saat ini, para jamaah sekalian. Ini solusi yang pertama, Pak. Coba aja, Pak, kalau orang zuhud semacam ini, Pak, tidak ada, Pak, orang iri hati dengan tetangganya, dengan kerabat, dengan teman sejawatnya, dengan teman kantornya, nggak ada. Apalagi sama masjid, Pak, faham betul tentang ilmu ini, Pak. Dia lihat, oh, ini jamaknya sudah lebih pandai mengaji, bahkan sudah hafiz, punya semangat, Pak, untuk mengikutinya, mengejar ketertinggalannya. Alhamdulillah, tolong bantu saya untuk saya bisa kemudian menjadi hafal Quran, lebih bisa khusyuk lagi. Terus macam itu, ya. Inilah orang dalam kehidupan zuhud, para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, Pak, ayyakuna haluka fi musibah au fi ghairihi musibah sawaun. Zuhud itu, para jamaah sekalian, ketika ada musibah kepada dirinya atau tidak ada juga musibah terhadap dirinya, para jamaah sekalian, hatinya, hati, Pak, batinnya, tampilannya,
tetap sama dan dia tetap tersenyum, karena dia tahu para jemaah sekalian, apa yang dimiliki itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, orang kalau punya penyakit hati kemudian dia zuhud Pak, hasad tadi itu, terus kemudian dia zuhud dalam kehidupan ini Pak, ya walaupun dia ada musibah, orang lain tidak punya musibah, orang lain punya nikmat, dia tidak punya nikmat, dia juga tetap tersenyum Pak. Hatinya tenang, tidak punya rasa marah, rasa kecewa sama orang lain, tidak. Karena dia tahu betul Pak, bahwa apa yang dimiliki orang lain itu punya Allah, apa yang saya punya ini juga punyanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Pak juga pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nikmat lain Pak, kita ini Pak, ini juga punyanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi apa Pak? Alladzina yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang sering kita ungkapkan. Kita ini semua punya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak ada orang tuh saking cintanya dalam kehidupan dunia ini Pak, sampai menghamba Pak. Wah, luar biasa ketakutannya kehilangan dunia ini Pak. Malah orang zuhud ini tadi Pak, solusi untuk orang yang punya penyakit hasad tadi Pak, dia punya keyakinan walaupun ada musibah terhadap dirinya Pak, batinnya tetap tenang, istilahnya tetap istiqomah Pak. Bah tonggo ning ngene, bahkan kancane kok ini, itu tidak ada pengaruh terhadap dirinya, karena dia yakin Pak, apa yang dimiliki Allah itu lebih baik para jamaah sekalian. Terakhir Pak, yang ketiga, ini solusi dari zuhud ini Pak, adalah ayyakuna madihuhu ma ghairu sawaun. Orang zuhud itu Pak, dipuji sama Allah atau dipuji manusia dan tidak dipuji sekalipun Pak, dia sama sekali tidak bersedih hati Pak. Nah ini Pak, ini karakter yang paling melekat Pak, solusi bagi orang yang suka penyakit hati hasad tadi Pak. Walaupun dia Pak dipuji sama orang, nggak dipuji sama orang, dinilai orang ataupun tidak, dia tidak punya pengaruh dalam kehidupannya. Dia Pak tetap istiqomah, dia tetap menjalankan amal-amal soleh, proyek-proyek amal solehnya, sehingga seluruh amal-amal yang dia kerjakan Pak, itu bisa membawanya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, inilah Pak 3 karakter atau 3 poin solusi Pak yang bisa ditawarkan oleh agama kita Pak terhadap penyakit tentang hasad tadi Pak, penyakit hati, iri hati. Sekali lagi Pak saya sampaikan, kita jangan pernah merasa aman terhadap penyakit yang satu ini Pak. Nabi sudah nyampaikan tadi Pak ya, 70% umatku itu terkena penyakit umat-umat terdahulu, dabal umami tadi Pak, al-hasad wal baghdha. Walaupun Pak kita sudah rajin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini Pak, ini tetap bisa saja Pak. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Bahwa setiap anak cucu manusia itu Pak, mustahil, termasuk saya berbicara ini Pak, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, pasti Pak. Wa khairu khata'ina tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu Pak, ada yang dia kemudian sadar, kemudian beristighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ada manfaatnya para jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari penyakit hasad ini, dan kita diistiqomahkan di atas iman dan Islam, dan inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Pak, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau kita diskusi Pak, sebelum kita tutup. Memang kalau tema yang saya kaji ini memang bukan untuk tanya jawab sebetulnya Pak, tapi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Cukup ya Pak, saya rasa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat dunia akhirat, dan senantiasa kita dijauhkan dari sifat hasad dan berbagai macam racun penyakit hati, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.